Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Syargroho dan saya di sini akan menjelaskan tentang tugas UTS, tugas akhir UTS pemrograman visual. Nah, di sini game saya berjudul Thor and the Legendary Jungle. Di sini Thor akan bergerak melewati hewan-hewan buas untuk menemukan artefak kuno yang disembunyikan di dalam sebuah peti harta karun. Di sini ada beberapa kode saya, tapi sebelum itu akan saya praktekkan terlebih dahulu seperti apa gamenya berjalan. Di sini saya menggunakan panah atas untuk bergerak, lalu bergerak ke belakang, saya menggunakan panah mundur. Nah, di sini Thor akan mencoba mencari harta karun melewati berbagai macam hewan yang sudah disetting. Lalu untuk melewati beberapa obstacle, saya juga menerapkan lompat dengan menekan huruf W. Di sini Thor akan berjalan melewati hewan-hewan buas yang menjadi rintangan. Dan juga di sini ada beberapa makhluk halus. Di sini akan saya mencoba mempraktekkan jika Thor mampu mendapatkan harta karunnya. Oh maaf, sepertinya tadi terkena ekor buaya. Jadi saya akan mengulang gamenya sampai saya mendapatkan harta karunnya. Oh ya, itu tadi adalah sebuah contoh ketika Thor terkena bagian dari hewan tersebut. Karena di sini saya menggunakan kode bila mana ketika Thor terkena hewan, maka Thor akan kalah dan menghilang. Gerakan dari beberapa hewan ini saya bikin random karena menurut saya jika hewannya mampu bergerak random, maka akan terlihat lebih natural. Nah, di sini juga saya menyematkan sebuah kode lompat yang mampu digunakan oleh user. Di sini kita akan mendapatkan harta karunnya. Nah, inilah contoh ketika sudah mendapatkan harta karunnya. Dan yang sebelumnya tadi adalah contoh ketika Thor terkena hewan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam kodenya. Yang pertama, di sini ada the star is colliding with tiger. Di sini saya menyematkan beberapa kode banyak sekali karena ini adalah kode di mana ketika Thor terkena beberapa hewan dan juga monster tadi, Thor akan menghilang dan mengatakan, ya kalah. Seperti itu. Lalu di sini ada kode yang saya gunakan untuk gerakan ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Dan di sini ada gerakan lompat. Di sini ada gerak maju dan gerak mundur. Bentuk dari gerak maju, gerak mundur itu sendiri seperti ini. Hmm, Nah, ini adalah bentuk gerak maju. Di sini saya menggunakan maju ke depan dengan forward. Lalu saya menggunakan shoulder, kaki, hipnya, shoulder lagi, dan kakinya lagi. Dengan cara bergantian. Lalu untuk membentuk lebih natural lagi, saya menggunakan jarak 0,5. Lalu di sini ada gerak mundur. Tadi saya sudah mempraktekkan contoh gerakan mundur. Nah, gerakan mundur itu sendiri sebenarnya sama dengan bentuk gerakan maju tadi. Tapi di sini saya menggunakan berbalik dulu dengan right, turn right 0,5 agar dia bisa berbalik setengah, tidak berbalik secara 360 derajat. Dan selebihnya saya menggunakan kode yang sama dengan gerak maju tadi. Lalu gerak gerak lompat.
Gerak lompat sendiri saya menggunakan gerak yang sederhana. Saya menggunakan right shoulder ke arah kiri kanan untuk membukanya. Lalu saya menggunakan do together ketika maju lompat dan dia bersamaan dengan membuka tangannya, lalu turun dan menutup tangannya. Dan untuk lompat mundur sendiri kurang lebihnya sama, tapi saya menggunakan gerakan mundur ke belakang. Inilah contohnya. Lalu setelah itu ada beberapa kode lainnya, yaitu di sini saya menggunakan kode ketika Thor mengenai Treasure Chest, mengenai artefak kunonya, maka ia akan mengatakan, akhirnya aku menemukan harta karunnya. Dan ada sedikit sound effect yang saya gunakan. Sound effect inilah sound effect bawaan berbunyi bell. Nah, di sini saya menggunakan gerakan untuk beberapa hewan. Saya ambil contoh bear. Di sini beruang akan bergerak maju, kiri, mundur, dan ke kanan secara random dengan jarak 1 sampai 3 scale. Dan di sini saya tidak menggunakan beruang saja, tapi menggunakan hantu dan beberapa hewan lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.